Mereka itu puncak keilmuannya ada di Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Ikut salafus salih misalkan. Ya, misal Imam Ahmad. Imam Ahmad memperbolehkan tawasul istighosah. Nanti dijelaskan oleh akhina Kemaruf Hasim. Mereka ikut enggak? Enggak. Enggak ikut. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah melarang. Berarti ikut siapa? Ibnu Taimiyah. Mereka kadang menukil, oh ini Ibnu Qutaibah misalkan. Ibnu Qutaibah, karena Ibnu Qutaibah menetapkan Allah itu istiqrar alal ars. Diambil-ambil itu. Tapi Ibnu Qutaibah sendiri mentakwil. Yadullah. Yadullah itu artinya kekuatan. Qudrah. Oh berarti ini salah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah nggak mau. Berarti ikut siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri ketika beda dengan mereka, misal Ibnu Taimiyah mengatakan kirim pahala itu sampai. Mereka nolak. Nggak ngambil Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Abdul Wahab tidak mau. Berarti ikut siapa? Ibnu Abdul Wahab. Makanya secara ilmiah menyebut mereka itu apa? Kelompok yang mengikuti dua. Ibnu Abdul Wahab dulu. Karena posisi yang nggak pernah salah itu ini. Kemudian Ibnu Taimiyah. Makanya saya menyebut Wahabi Taimi. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat cepat. Dan ini dalilnya atau argumentasinya itu bisa dilihat. Umur musyahadah bisa dilihat. Secara fisik bangunan lembaga pendidikan, kemudian dana mungkin ya. Ini dalil atau argumentasi yang mendukung klaim tadi. Bahwa perkembangan dakwah Wahabi di Pekanbaru terutama itu subur. Cuman masalahnya suburnya ini itu justru memberikan dampak negatif kepada kita. Kan ada tanaman yang subur itu bermanfaat. Nah itu nggak ada masalah. Tapi ada yang tumbuh subur, tapi malah merusak tanaman yang lain. Ya mungkin benalu ya. Nah jadi komunitas ini subur. Tapi efeknya kepada ahlus sunnah wal jamaah kita. Ya digerogoti, diserang dan lain sebagainya. Nah persoalannya rekan-rekan sekalian. Kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah yang digerogoti tadi, yang diserang dari berbagai sisi, kita punya persoalan internal. Setidaknya ada 3. Kalaupun mungkin ini bukan istiqsah ya, tapi setidaknya ada 3 penyakit internal kita. Pertama, kita memang tidak tahu betul dengan paham kita sendiri. Ya, al-jahal, tak tahu sama sekali. Yang kedua, tahu tapi lemah. Tahu, mungkin pernah belajar dulu, sepa 20 pernah tahu, pernah belajar, tapi masih lemah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, acuh tak acuh. EGP sila. Allah mubalah, nggak peduli.
ya kan? Nah, 3 ini setidaknya kalau saya pribadi memandang penyakit internal aswaja di Riau atau Pekanbaru. Maka berangkat dari 3 persoalan internal kita ini, maka kami dari pihak pengurus masjid mencoba dan menawarkan satu program. Akhirnya terwujud insya Allah, yaitu nih judulnya atau temanya, pengenalan dan penguatan referensi atau turas aswaja. Pengenalan, berarti ini ini tertuju kepada kalangan aswaja yang tidak tahu sama sekali. Dia aswaja, dia tumbuh di keluarga aswaja, tapi tak kenal dengan aswaja. Akidahnya bagaimana, fikihnya bagaimana, hadisnya bagaimana. Ini pengenalan. Kemudian penguatan. Nah ini yang disasarnya adalah pihak aswaja yang sudah tahu tapi tak kuat. Tahu sifat 20, tapi kalau dihantam oleh tokoh-tokoh aswaja salafi yang ada di Pekanbaru langsung melempem. Langsung lemah. Ini. Jadi pengenalan dan penguatan. Tinggal acuh lagi. Mudah-mudahan setelah mengikuti ini, yang tadinya tidak peduli jadi peduli. Yang awalnya mikirnya ya pokoknya sama-sama muslim gitu ya. Mudah-mudahan setelah pelatihan ini, wah ini walaupun muslim tapi nggak bisa dibiarkan. Nah ini harapan kami. Rekan-rekan sekalian, atas dasar itu maka dibuatlah acara ini. Kita berdoa mudah-mudahan acara ini sukses dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan sekalian, awalnya program ini itu sifatnya regional, pematerinya dari kita-kita saja. Tapi setelah saya pikir panjang, kalau dari kita saja, mungkin usaha Al-Nof, Allah sudah tahu. Usaha Nabi pun sudah tahu, apalagi saya, orang ya. Nah persoalannya adalah kalau dari kita sendiri, itu mungkin tidak begitu, taksirnya tidak begitu kuat. Akhirnya terfikirlah bagaimana kalau kita mengundang singa yang ada di negeri jauh kan, di Jawa. Akhirnya kawan-kawan setuju, maka kita undanglah 2 yang itu memang secara dunia media sosial ini sudah tidak diragukan lagi. Untuk kurikulum vitae-nya itu sudah saya share di grup pelatihan, bisa dilihat siapa namanya, lahir di mana, kemudian profesi kesehariannya bisa dilihat. Jadi tidak perlu saya bacakan, sampaikan lagi untuk menghemat waktu. Beliau akan menyampaikan materinya. Kata beliau tadi, biasanya beliau berikan pelatihan 8 jam ya. 8 jam untuk pelatihan ini. Nah makanya karena tadi mengingat sudahlah 8 jam biasanya, sekarang cuma dibungkus sekitar 3 jam. Dipangkas lagi tadi, sudah molor lagi, ini nggak bisa. Maka mudah-mudahan beliau punya kemampuan dari 8 jam bisa beliau sampaikan nanti dipadatkan sehingga bisa tersampaikan dalam waktu 3 jam lebih kurang. Mudah-mudahan. Baik dari sekalian, untuk tidak memperpanjang, mari kita serahkan waktu sepenuhnya kepada beliau. Nanti kata beliau habisnya ya sampai habis waktu saja. Kalau di rundown itu sampai jam 11.45. Nanti di akhir-akhir kita sediakan setengah jam untuk tanya jawab terkait 2 materi yang beliau sampaikan. Baik, kepada Kiai kita atau Abuya, kalau untuk Sumatera Buya Kiai. Kita berikan waktu dan tempat sepenuhnya. Fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, syafi'il anam wa khairi khalqillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh di Pekanbaru ini yang semuanya luar biasa. Saya mendengar nama-nama mereka itu sudah lama. Sepak terjangnya sudah luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan para Buya di Pekanbaru ini. Yang saya hormati Buya Al-Fitri. Beliau sudah lama sekali saling kontak dengan saya, baru pertama kali bertemu. Yang saya hormati Buya Hanafi, Buya Al-Nof, dan yang lain-lain. Yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah,
di pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu untuk satu tema yang sangat penting. Satu tema yang sangat penting tapi agak aneh. Aneh kenapa? Kita mencoba mengenalkan sesuatu yang sudah kita bawa lahir. Kita lahir itu dengan aswaja, tapi baru sekarang diperkenalkan. Itu kan aneh. Ya, orang itu biasanya kenalan dengan sesuatu yang baru ya. Tapi kita berkenalan dengan sesuatu yang sejak nenek moyang kita itu sudah ada. Kita lahir di situ, kita tiap hari mendapatkan itu. Kita belajar sholat, belajar ngaji. Semuanya itu aswaja. Semua yang kita dengar nasihat-nasihat itu aswaja itu. Kecuali beberapa bagian yang itu menyimpang. Nah, kenapa kita perlu berkenalan kali ini? Karena sesuatu yang sudah reguler, sesuatu yang sudah biasa terjadi, itu kadang dianggap tidak spesial. Ketika sudah muncul perasaan tidak spesial, muncullah perasaan tidak peduli tadi. Ketika muncul perasaan tidak peduli tadi, akhirnya yang harusnya itu kenal, jadi tidak kenal. Akhirnya kita terasing dari turos kita sendiri, kita terasing dari warisan nenek moyang kita, dari warisan ulama-ulama kita, guru-guru kita tidak kenal lagi. Nah, saat itu terjadi, muncullah golongan-golongan lain yang memperkenalkan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya isinya berbeda. Nah, kita akan mencoba membahas itu dalam waktu yang sebenarnya singkat. Ya, tapi semoga saja bisa maksimal. Saya izin, saya harus berdiri supaya saya bisa melihat ini layar. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan turasnya. Ya. Sebelum membahas definisi dari turas aswaja, apa itu turas Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka mau tidak mau kita harus membahas apa aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dulu. Sebab kalau tidak didefinisikan, tidak tasawur tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, maka kita nggak akan kenal, nggak bisa menentukan apa itu turasnya. Aswaja adalah singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang berkomitmen pada dua hal. Dari namanya Ahlus Sunnah, pertama berkomitmen pada sunnah. Dia adalah apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang perpecahan umat, yang selamat hanya satu, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah apa orang yang mengikuti apa yang aku lakukan dan apa yang sahabat-sahabatku lakukan. Ini adalah Ahlus Sunnah. Kemudian komitmen yang kedua adalah al-jamaah. Jamaah itu artinya kelompok. Jamaah itu artinya jamaatul muslimin. Bukan jamaah-jamaah kecil, tapi jamaatul muslimin. Kelompok orang Islam. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah ketika menjelaskan fenomena yang sama perpecahan umat Islam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menjelaskan ketika ditanya manhum siapa, mereka adalah al-jamaah, yaitu jamaatul muslimin. Bukan jamaah-jamaah kecil yang terus kemudian ada orang ngaku bikin kelompok, ini imamnya gitu terus ngaku ini jamaah. Bukan seperti itu. Tapi jamaah kaum muslimin. Kemudian aswaja ini bisa dilihat dari segi politis di masa lalu. Istilah aswaja ini merujuk pada kelompok yang disebut sebagai muslimun. Kelompok yang dikenal sebagai orang Islam tanpa ada embel-embel apapun. Tidak ada nama kelompoknya. Pokoknya orang Islam itu saja. Mereka adalah orang yang di masa sejarah awal Islam ketika ada perpecahan macam-macam kelompok, mereka disebutnya ya muslim, begitu saja. Tidak masuk ke firqah-firqah yang ada. Nah, jadi mereka bukan khawarij, bukan syiah, bukan mu'tazilah, bukan murji'ah, dan seterusnya. Jadi
Tidak ada penanda kelompoknya. Ya, kaum muslimin begitu saja. Nah, ini seperti disebutkan oleh Imam Al-Isfiraini, Abdul Muthaffar Al-Isfiraini dalam kitab At-Tafsir Fid Din, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah disebut firqatun najiyah. Siapa firqatun najiyah itu adalah al-jamaah. Nah, sifat al-jamaah ini kata Imam Al-Isfiraini muhtasatun bina. Ini khusus ya, khusus untuk kelompok kita saja. Kelompok kita, beliau Abdul Muthaffar Al-Isfiraini adalah seorang Asy'ari. Seorang imam dari Asy'ari ya. Nah, kenapa? Karena kata beliau semua kelompok yang ada itu menyebut mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Semua firqah Islam menyebut kita ini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu merek kita. Merek kita, Asy'ariyah Maturidiyah itu merek kita. Nah, kemudian mereka bukan nggak bisa ini Khawarij disebut begitu karena mereka Khawarij itu nggak suka al-jamaah. Mereka memecahkan diri dari jamaatul muslimin. Nggak pantas. Rawafid orang Syiah nggak bisa karena Rawafid orang Syiah mencil dari jamaatul muslimin. Nggak bisa juga. Kemudian Mu'tazilah, gimana Mu'tazilah mau disebut al-jamaah? Wong mereka tidak mengakui ijma'. Ijma' kesepakatan seluruh ulama. Kesepakatan kolektif ulama di satu masa. Lah, Mu'tazilah nggak mengakui itu. Berarti nggak menganggap adanya jamaah. Nah, jadi kelompok-kelompok yang lain itu nggak bisa disebut sebagai al-jamaah karena mereka bikin satu faksi sendiri mencil dari kaum muslimin secara umum. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah komitmen pada as-sunnah. As-sunnah. Bagaimana wujud komitmen pada as-sunnah ini? Disebutkan lanjutan yang barusan ini. Mereka adalah yasta'miluna fil adillah syar'iyyah kitabullah wa sunnata rasulih wa ijma'al ummah wal qiyas. Mereka menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, menggunakan ijma', menggunakan qiyas. 4 dalil utama ini digunakan semuanya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kelompok yang lain pasti menggugurkan salah satunya. Ada yang Quran saja tidak mau hadis. Ada yang mau Quran hadis tapi tidak mau ijma'. Ada yang mau ijma' tapi tidak mau qiyas. Tidak mau ijtihad ulama. Tidak mau. Maunya kalau sudah tidak ada berarti langsung bid'ah. Nah, ya kan qiyas itu kan supaya bisa mengungkap apa yang tidak ada nasnya supaya kita bisa tahu hukumnya. Itu kan qiyas. Pokoknya kalau tidak ada nasnya langsung sikat bid'ah. Ya ini gimana ini? Matilah qiyas. Kan? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka memakai seluruh dalil ini, sedangkan kelompok-kelompok yang lain mereka hanya mau satu, kemudian yang lain atau sebagian selebihnya tidak dipakai. Ya. Oke, itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri al-jamaah juga adalah ini. Pantang mengafirkan. Pantang mengafirkan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu orangnya nggak mau mengafirkan ahlul qiblah. Disebutkan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam ini kitabnya. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pantang mengafirkan sebagian yang lain. Kalau ada perbedaan, dan perbedaan itu sunnatullah, mustahil perbedaan itu dihapuskan, itu mustahil. Tidak mungkin perbedaan pendapat itu kemudian jadi satu, itu tidak mungkin. Karena Allah memang ingin umat Islam ini berbeda pendapat. Memang ingin. Buktinya apa? Contoh, buktinya. Dalam Al-Quran disebutkan orang iddah wanita itu apa? Salah satu quru. 3 quru. Apa quru? Menurut Imam Syafi'i suci. Menurut Imam Malik haid. Yang mana? Menurut ahlul lughah yang memang bisa dipakai untuk suci, bisa memang dipakai untuk haid. Sejak zaman dulu itu begitu. Quran memakai lafaz quru, gak memakai kata tuhur, gak memakai kata haid. Tapi sengaja memakai kata quru apa? Supaya ada perbedaan pendapat. Dan itu sunnah.
menentang perbedaan pendapat itu berarti menentang sunnatullah. Nah, tapi ketika ada perbedaan pendapat, ini cirinya. Ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da. Mereka sama sekali tidak mengafirkan sebagian yang lain. Beda pendapat, oke, tapi tidak dikafirkan. Walaisa bainahum hilafun yujibut tabarri wa takfir. Di internal ahlus sunnah tidak ada perbedaan yang menyebabkan mereka saling mengafirkan atau saling berlepas diri. Beda dikit langsung, oh itu bukan kelompok saya. Langsung tahdir, tidak. Ya beda, ya beda. Tidak perlu sampai gimana-gimana. Terus, ini, ada cerita ini. Ada cerita dari Tafsir Fiddin lagi. Mereka itu ada kelompok ahlul bid'ah. Ya. Di luar ahlus sunnah wal jamaah ketemu. Apa jadinya? Ketika ada perbedaan pendapat, masing-masing orang di situ saling mengafirkan satu sama lain. Gak bisa ketemu. Saling tahdir, saling berlepas diri. Nah ini biasalah. Orang di luar ahlus sunnah wal jamaah itu begitu. Jadi kalau ada jamaatul muslimin yang kemudian mengidap penyakit ini, ya itu berarti dia bermasalah. Dia sudah keluar dari ciri ahlus sunnah wal jamaah. Okay. Ahlus sunnah dari sisi pragmatis. Kalau itu tadi teoritis, ya siapa itu kelompoknya? Semua bisa mengklaim kelompok siapa. Tetapi dari sisi pragmatis yang sudah siap pakai, ahlus sunnah itu adalah kelompok yang dalam akidah mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Imam Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya mengatakan idza utlika ahlus sunnah wal jamaah fal murad bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau kata ahlus sunnah wal jamaah diucapkan secara mutlak, yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke. Apa Asy'ariyah Maturidiyah? Pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Loh, kok enggak ikut Rasulullah? Bukan tidak ikut Rasulullah, mengikuti Rasulullah dengan metode para imam ini. Sama kita bermadhab Syafi'i, artinya kita mengikuti Rasulullah dengan metode usul fikih yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Mengikuti Rasulullah semua, tidak ada yang tidak mengikuti Rasulullah. Ya. Kemudian ini Imam Ibrahim Al-Laqani beliau menjelaskan ketika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kemudian berpegang kepada sunnah, ya, berpegang kepada sunnah dan kemudian diikuti oleh al-jamaah, ya, sehingga mereka semuanya disebut Asy'ariyah, ya. Wa summu bi ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya mereka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Ini adalah merek dagang, ya, kalau dalam bahasa sekarang merek dagang Asy'ariyah. Bukan yang lain. Munculnya ahlus sunnah wal jamaah itu pasti Asy'ariyah. Orang kalau mau bicara ahlus sunnah wal jamaah, maka dia harus bicara Asy'ariyah. Karena ini merek mereka. Jadi tiap kelompok itu punya jargon, punya merek, punya label. Label ahlus sunnah wal jamaah ini milik Asy'ariyah. Ya. Kalau kelompok lain ngaku, itu yang ngaku aja. Kita jelaskan sebentar lagi. Oke, kita skip ini, bisa dibaca sendiri. Dari sisi fikih, mereka adalah yang ikut 4 mazhab, ya, seperti tadi. Oke, sekarang ini yang penting juga. Ada aswaja minoritas. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah tapi minoritas. Disebut minoritas karena bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Di luar ini ada kelompok lain. Ya. Yang biasanya tidak disebut memang. Ketika bilang ahlus sunnah wal jamaah, kelompok ini tidak disebut. Siapa kelompok ini? Nah, ada macam-macam. Ini ada yang mengatakan, Imam Muhammad Al-Bakki mengatakan, wabil jumlah fahum bil istiqra' salasu tawaif. Ahlus sunnah wal jamaah ada 3. Pertama, ahlul hadis, yaitu yang dalilnya adalah adillah as-sam'iyah. Kemudian yang kedua adalah ahlun nazar, para pemikir. Para pemikir mereka adalah Asy'ariyah wal Hanafiyah. Hanafiyah ini Maturidiyah. Sama. Kemudian
Syekhnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Hanafiyah namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga adalah Ahlul Wujdan wal Kashfi wahum as-Sufiyah. Ini kelompok yang ketiga. Sufi. Sufi itu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Oke. Ada juga yang mengatakan Athariyah, imamnya Imam Ahmad, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tambah lagi Athariyah. Berarti kelompok pengikut Imam Ahmad bin Hanbal yang asli. Kemudian ada lagi yang mengatakan 4 Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4. Mereka adalah muhadditsun, ahli hadis, sufi, asy'ari, maturidi. Ya, macam-macam. Tapi kelompok-kelompok ini semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya 2 itu tadi. Kemudian pedomannya apa untuk menentukan Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Intinya, semua yang mempunyai kesamaan dalam 2 prinsip pokok tadi, mengikuti as-sunnah dan al-jamaah, maka disebut sebagai aswaja. Apapun nama kelompok dan organisasi. Kita nggak usah nyebut misalkan Ahlussunnah wal Jamaah siapa? NU misalkan. Ya NU Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bukan hanya NU. Ya Perti, ya yang lain, semuanya pokoknya mengikuti prinsip pokok tadi, maka disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat akidahnya itu satu tentang hal yang wajib, jaiz dan mustahil. Meskipun beda-beda jalan untuk sampai ke sana. Jadi pedomannya itu wajib, jaiz, mustahil harus sama. Sifat 20 itu harus sama, tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf yang esensial. Kalau cuma beda istilah seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah punya sedikit beda istilah tentang sifat takwin apa, itu tidak masuk hitungan. Secara esensi sama. Nah, bahkan yang terang-terangan menyatakan anti Asy'ariyah, bahkan nggak setuju terhadap Asy'ariyah, itu juga masih aswajah. Kita masukkan sebagai orang aswajah, meskipun dia anti Asy'ariyah. Misal, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini, Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, itu kalau mencela atau mengkritik Asy'ariyah luar biasa, sampai pada taraf hampir mengafirkan sepertinya. Macam-macam. Tapi beliau ketika menjelaskan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ternyata salah-salah. Beliau mengkritik Asy'ariyah panjang lebar, tapi kritiknya salah. Gak masuk. Jadi ada kaul-kaul yang bukan kaul Asy'ari dinisbatkan kepada Asy'ari. Akhirnya salah. Yang benar itu begini. Nah, ternyata ketika menyebut yang benar begini, ya itulah Asy'ari yang sebenarnya. Ya beliau anti Asy'ari, tapi sebenarnya beliau akidahnya ya sama dengan Asy'ari. Lah ini, ya kita sebut beliau tetap aswajah. Cuman salah paham. Jadi nyerang karena nggak paham. Ya tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Imam Ibnu Qudamah seorang imam Nawawinya lah versi Hambali. Alim faqih, mujtahid, ya. Tapi kalau menjelaskan tentang Asy'ariyah sama. Hampir sampai takfir kalau ini. Mengafirkan. Asy'ariyah itu tidak mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dapat dari mana itu? Yang benar itu begini, yang begininya itu tafwid ternyata. Ya sama lah dengan Asy'ari. Ya Asy'ari cuma Ahlussunnah wal Jamaah tetap sama dengan Asy'ari, cuma salah paham. Jadi meskipun kata-katanya itu menyerang, ya gak ngaruh, ya hanya menunjukkan orangnya tidak paham, begitu saja. Loh, ini imam mujtahid kok dibilang tidak paham. Ya, ini bukti bahwa mereka manusia. Ya. Saya bukan mencela. Saya mengungkapkan bahwa mereka manusia. Demikian juga menyatakan anti kitab kalam. Gak suka kitab kalam sama sekali. Misalnya Said Al-Haddad dari Yaman. Beliau itu kalau ada kitab kalam tidak mau. Ilmu kalam itu dibilang ilmu yang tidak manfaat sama sekali. Kalau mau tahu makrifat, kalau mau wusul pada Allah, jangan pakai kitab kalam, nggak bisa itu. Ya ibadah saja, zikir saja. Imam Al-Haddad. Ya. Imam Sanusi ditahdir, jangan pakai belajar itu. Kitab-kitabnya yang Sanusi, tidak usah. Dan seterusnya, itu pernyataan Imam Al-Haddad. Terus gimana? Ya beliau Asy'ari. Kalau ini beliau menyatakan sendiri bahwa beliau seorang Asy'ari. Oke. Jadi begitu cara kita
menyikapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Nah, baru sekarang kita akan bahas turos-turosnya. Karena kalau kita saklek Asy'ariyah, Maturidiyah, tok begitu kan, ya akhirnya banyak orang yang harus kita tendang gitu. Padahal sebenarnya akidahnya sama, cuma salah paham gitu. Jadi kita harus objektif ketika membahas ini. Nah, Turos Aswaja. Turos Aswaja itu apa? Warisan literatur keilmuan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang punya ciri-ciri seperti itu tadi. Pantang mengkafirkan, komitmen pada as-sunnah itu jelas, kemudian komitmen pada al-jamaah itu jelas. Nah, dari segi cakupannya, Turos Aswaja dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, Turos Aswaja dalam makna luas. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam makna yang luas itu mencakup segala literatur keilmuan ulama aswaja dari berbagai cabang ilmu. Ada ilmu tafsir, hadis, sejarah, akidah, fikih, tasawuf, ilmu alat, dan semuanya. Mereka semuanya itu kitab-kitabnya disebut Turos Aswaja. Ya, belajar ilmu alat. Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik misalkan. Ibnu Malik seorang Aswaja. Punya salah satu muridnya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang Asy'ari. Ya. Di kitab-kitab ini sampai kitab sastra, kitab segala macam, kalau di muqaddimahnya biasanya ada sedikit pujian terhadap Allah, Rasulullah, dan sedikit yang menggambarkan akidah mereka. Nah, itu menguatkan. Apalagi kalau kita bicara kitab tafsir, ini tafsir itu banyak sekali pembahasan tentang akidahnya. Ilmu hadis juga sama. Sejarah juga sama. Kitab-kitab sejarah menjelaskan sejarah masa lalu biasanya ada komentar-komentar. Oh, ini Ahlussunnah wal Jamaah, oh ini bukan, oh ini begini, oh ini begini. Itu juga Turos Aswaja. Nah, kita kalau mau membahas ini, Turos Aswaja dalam makna luas, ya nggak bisa, terlalu banyak. Kita bahas yang nomor 2. Turos Aswaja dalam makna yang sempit. Turos Aswaja dalam makna yang sempit. Apa? Literatur para ulama aswaja dalam bidang akidah. Ini yang kita bahas kali ini. Karena ini juga yang paling penting. Ya, acara ini, dari inti acara ini. Kita bahas tentang Turos Aswaja dalam sisi akidah. Kalau bahas semuanya ya terlalu banyak. Oke. Urgensi mengenal Turos Aswaja atau Turos Asy'ariyah. Apa? Pertama, berbeda dengan dari kondisi beberapa abad yang lalu, di masa ini, masa sekarang, Turos Aswaja, Turos non Aswaja, Turos di luar Aswaja, itu masih disebarluaskan terus menerus dan lahir karya-karya baru. Sekarang kalau antum semuanya buka Google, tanya kitab Ahlussunnah wal Jamaah atau tanya permasalahan Ahlussunnah wal Jamaah, yang muncul biasanya dari non Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, biasanya. Kenapa? Rujukan-rujukan terbaru itu banyak dikarang oleh mereka. Yang kita enggak. Ya, ulama-ulama kita entah lebih sedikit karyanya daripada yang bukan aswaja. Ya. Kenapa? Karena kita ini memang pencinta turos. Ciri khas ulama-ulama kita, kalau mau ngarang kitab, biasanya merasa, buat apa saya ngarang ini? Wong sudah ada kitabnya ini, imam ini. Akhirnya kitab itu saja yang diajarkan. Tidak nulis sendiri. Akhirnya tetap itu saja. Sedikit aja penambahan. Sedikit. Nah ini kita. Kalau mereka tidak. Mereka itu nulis terus. Bahkan ceramah saja. Ceramah. Pengajian. Ngaji rutinan itu. Syekh bin Bas misalkan. Ngaji rutin. Utsaimin. Ngaji rutin. Itu direkam. Diketik. Jadilah kita berjilid-jilid. Ya. Kita berjilid-jilid. Kalau dibaca itu kitab transliterasi waktu pengajian. Ya, itu. Jadi kalau misalkan pengajian Buya Al-Fitri ini, hataman apa gitu. Terus setiap ucapannya udah diketik. Kira-kira setelah hatam dari berapa jilid? Jadi belasan jilid, Bude. Nah, terus muncul. Sehingga orang-orang yang nggak paham ngata, ini alim sekali ya, banyak ya. Padahal kita semuanya begitu. Yang ngajar-ngajar ini kalau ditulis ya belasan jilid isinya, cuman nggak dihitungkan aja. Nah, kalau kita nggak kenal Turos Aswaja, bisa-bisa nyangka yang itu Aswaja, padahal bukan.
Terus, agar dapat mengidentifikasi yang mana ajaran salafus soleh yang sebenarnya, aswaj yang benarnya, di antara yang mengaku-ngaku. Ya, supaya bisa membedakan mana aswaja yang asli, yang mengikuti salafus soleh, yang salafi, dengan yang bukan. Oke. Salafi itu siapa? Salafi itu kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita. Kalau saya dan akhina Kiai Ma'ruf ini punya metode yang berbeda. Kalau beliau mengucap Wahabi itu sebagai Salafi, kalau saya tidak pernah. Saya Wahabi ya, saya sebut Wahabi Taimi. Kenapa begitu? Kalau saya sebut Salafi, berarti saya ridho mengakui mereka sebagai pengikut Salafus Saleh. Padahal mereka bukan. Mereka itu puncak keilmuannya ada di Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Oke. 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 Dan ada banyak pertimbangan memang untuk ada yang nyebut mereka Salafi karena apa? Tidak masalah. Kalau saya sendiri, ini saya sendiri. Ya. Misal nanti saya jelaskan nanti, saya buktikan nanti. Mereka itu tidak ikut salafus soleh. Ya, misal contoh saja. Ikut salafus soleh misalkan. Ya, misal Imam Ahmad. Imam Ahmad memperbolehkan tawasul istighosah. Nanti dijelaskan oleh akhina Kiai Ma'ruf Hasim. Mereka ikut enggak? Enggak. Enggak ikut. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah melarang. Berarti ikut siapa? Ibnu Taimiyah. Mereka kadang menukil, oh ini Ibnu Qutaibah misalkan. Ibnu Qutaibah, karena Ibnu Qutaibah menetapkan Allah itu istiqrar alal ars. Diambil itu. Tapi Ibnu Qutaibah sendiri mentakwil. Yadullah itu artinya kekuatan. Qudrah. Oh berarti ini salah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah nggak mau. Berarti ikut siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri ketika beda dengan mereka, misal Ibnu Taimiyah mengatakan kirim pahala itu sampai. Mereka nolak. Nggak ngambil Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Abdul Wahab nggak mau. Berarti ikut siapa? Ibnu Abdul Wahab. Makanya secara ilmiah menyebut mereka itu apa? Kelompok yang mengikuti dua. Ibnu Abdul Wahab dulu, karena posisi yang nggak pernah salah itu ini. Kemudian Ibnu Taimiyah. Makanya saya menyebut Wahabi Taimi. Ini klasifikasi ilmiah. Kalau ada yang keberatan, nggak mau disebut itu, mencurigakan. Emang jelek dah disebut itu. Kalau saya disebut Syafi'i, saya bangga. Artinya saya mengikuti Imam Syafi'i. Saya sebut Asy'ari, saya bangga. Saya mengikuti Imam Asy'ari. Ada mereka tiap hari ngajar kitab Tauhid Ibnu Abdul Wahab. Disebut, oh kamu Wahabi ya? Enggak, kayak anti banget. Loh, jelek dah. Kalau jelek jangan ngaji itu. Ayo kita. Nanti kalau gitu aja kan. Ya, sebenarnya merasa kalau jelek sih, makanya nggak mau disebut. Ya. Taimi disebut Taimi juga nggak mau, maunya Salafi. Salaf yang mana? Salaf yang mana? Makanya saya punya tulisan di NU Online, saya terbit di online beberapa tahun yang lalu. Salaf antara fakta dan fiktif, kalau nggak salah begitu judulnya. Salaf itu faktanya mana, yang fiktif mana ya? Yang mereka itu fiktif, salaf yang fiktif, nggak ada itu. Ibnu Taimiyah cuma. Oke. Agar memudahkan belajar akidah. Kalau mau belajar akidah, ini loh kitabnya, biar gampang. 4. Agar memahami peta pemikiran para penulis ketika mendapatkan nukilan dari kitab klasik. Kita sekarang hidup di era teknologi informasi, banyak sekali. Kadang orang kirim nukilan ini, kamu salah, ajaranmu salah. Ini loh, saya kutip dari kitab ini. Kalau tahu mana turos aswaja dan mana bukan, itu bisa tahu. Oh, ini kan penulis ini bukan aswaja memang. Jadi wajar kalau ngomong begini. Tinggal begitu aja. Gampang. Oke. Jadi harus tahu. Nah, turos aswaja secara umum, ini tadi. Asy'ariyah yang nulis. Nulisnya semua ilmu bahkan. Ini cuma contoh aja ini. Usul fikih, logika, bahasa. Ini ditulis oleh ulama Asy'ariyah. Semuanya. Kita belajar Islam itu dari ulama-ulama Asy'ariyah. Sebelum lanjut, saya mau cerita dikit. Sekarang kalau mau nyari referensi kitab, ada aplikasinya. Aplikasi apa biasanya? Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu dulu open source, ya. Itu proyeknya Al-Miskat.
Dulu waktu awal itu siapapun bisa ngasih kitab di situ. Nyekan sendiri, di-scan OCR dengan kemampuan OCR masa lalu ya. Saya nututi zaman itu. Dan saya membuat beberapa kitab. Nyekan sendiri gitu. Mereka masukkan ke situs Al-Miskat supaya dimasukkan ke koleksi Maktabah Samilat. Banyak. Sumbangan banyak orang. Tapi Al-Miskat itu punya pengumuman. Dilarang memasukkan kitab-kitab selain Salafi versi mereka. Tidak boleh kitab-kitab dari kelompok-kelompok sesat. Salah satu yang dianggap sesat ya Asy'ariyah. Maklum. Tidak boleh. Maunya dari kelompok mereka. Akhirnya dibuatlah segmen khusus, kitab-kitab khusus, kitab Ibnu Taimiyah, kitab Ibnu Qayyim, kitab Nasiruddin Al-Albani. Ya kan? Disambilan kan gitu kan? 3 ulama ini yang spesial banget punya kategori khusus. Yang lain enggak. Tapi meskipun mereka berkomitmen membuang kitab-kitab Asy'ariyah, Maturidiyah, coba dilihat. Ada berapa ribu kitab Asy'ariyah dan Maturidiyah di sana? Ada berapa ribu? Banyak sekali. Kenapa? Karena umat Islam mustahil belajar Islam secara baik tanpa kitab-kitab Asy'ariyah. Mustahil. Mustahil. Orang Wahabi mau bilang Asy'ariyah itu sesat, itu sesat. Mereka menukil Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani siapa? Asy'ariyah. Mereka menukil Imam Nawawi. Imam Nawawi siapa? Asy'ariyah. Mereka menukil Imam At-Tabari. Mereka menukil Imam Al-Qurtubi. Mereka menukil imam-imam yang lain banyak yang itu semuanya akidahnya tidak sama dengan mereka. Kita buktikan nanti di sesi kedua. Ya. Oke. Akhirnya apa kitab-kitabnya? Ini contoh pengarangnya saja dulu, ya. Kalau kitabnya banyak, tapi ini pengarangnya. Ahli tafsir dan ulumul Quran Ahlussunnah wal Jamaah. Dimulai dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, semuanya punya kitab tafsir, ya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini punya kitab tafsir namanya Al-Mukhtazan. Ya. Tebal sekali, paling besar. Tapi sayang nggak nyampe ke kita. Hilang, dibakar. Dibakar oleh orang yang nggak suka. Nah, terus banyak sekali. Ini saya mau baca capek. Baca sendiri. Nah iya wong ini judulnya itu loh. Referensi Aswaja. Referensi Aswaja itu banyak banget. Masa suruh baca? Enggak lah, capek. Terus ahli hadis dan ulumul hadis Aswaja. Ini. Ahli hadis ini siapa? Banyak sekali. Ada Imam Baihaqi di sini, Ibnu Asakir. Dan banyak lagi. Lagi-lagi saya nggak mau baca, capek. Baca sendiri maksudnya. Ini kan Anda sudah dikirim kan? Baca sendiri saja. Oke. Ini ahli hadis. Tadi ahli tafsir, ahli hadis. Oke. Ini yang hanya sekedar kepala-kepalanya saja. Yang kecil-kecil, maksudnya yang kurang terkenal. Lokal-lokal tafsir itu banyak sekali. Ulama Indonesia bahkan banyak melahirkan kitab tafsir. Banyak. Itu semuanya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Di seluruh dunia banyak sekali. Wong yang ini aja udah capek, apalagi yang lokal-lokal. Oke. Terus Aswaja dalam usul fikih. Nah, ini penting. Jadi Quran, hadis, sekarang kita bicara usul fikih. Di usul fikih, ulama Aswaja itu terlibat dalam penyusunan hingga kematangan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu berkembang terus sampai era kematangannya itu di tangan ulama-ulama Asy'ariyah. Sehingga akhirnya dikenal ada namanya metode mutakallimin atau metode syafi'iyah. Kitab usul fikih itu metodenya mutakallimin atau metode syafi'iyah namanya. Kalau belajar usul fikih mesti akan tahu ini. Metode ini dipakari oleh ulama Syafi'iyah yang juga digunakan oleh Malikiyah dan Hambaliyah. Dan semuanya adalah Asy'ariyah kecuali beberapa. Ini yang nulis usul fikih itu mereka. Ada lagi metode fuqaha, ini dipakai oleh kalangan mazhab Hanafiyah. Dan mereka ini Maturidiyah. Nah, kalau ngomong usul fikih, mereka ini. 2 cuma metodenya di dunia ini. Kalau enggak metode mutakallimin, dipakai 3 mazhab. Imam-imamnya itu Syafi'iyah semuanya. Dan mereka semuanya adalah Asy'ariyah. Atau metode fuqaha
dipakai oleh Maturidiyah. Oke. Apa perbedaannya? Oke, ini bukan, kita nggak bahas itu sebenarnya. Oh, panjang nanti kalau bahas perbedaan metode ini. Oke, tapi intinya apa? Dari kitab usul fikih ini, dengan metode ini, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi usul fikih melahirkan fikih. Fikih madhab yang 4. Berarti yang 4 ini lahir dari tangan-tangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan akhirnya di kitab usul fikih itu, usul fikih klasik ya, mesti dibahas bab akidah juga di usul fikih. Mesti dibahas. Ya, bacalah kitab usul fikih yang agak tebal itu yang klasik. Mesti ada bab akidah. Kalau di usul fikih jelas. Ya, misal tentang kalamullah itu dibahas, perbedaan dengan Mu'tazilah, am dan khos, itu usul fikih. Itu bab apa? Ilmu kalam sebenarnya masuk ke usul fikih ya. Nah, banyak. Kemudian kalau kitab fikih juga ada akidahnya. Misal bab sholat, ketika hukum bermakmum pada ahli bid'ah gimana? Disebutkan ahli bid'ah contohnya siapa? Disebutkan. Bermakmum pada ahli bid'ah contoh makruh. Kalau kita ini ahlus sunnah wal jamaah disebut. Meskipun itu kitab fikih. Ada ciri-cirinya. Kemudian beberapa kitab fikih nyebut kalau mujassim itu bagaimana, kafir tidak kafir. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Ini kitab fikih. Ada akidahnya. Oke, ini semuanya karena mereka yang ngarang adalah ulama Asy'ariyah atau Maturidiyah. Oke, saya nggak perlu menyebutkan kitab fikihnya, terlalu banyak. Ya cari aja kitab fikih. Pokoknya yang gini, cari saja kitab sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab fikih sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, aswaja semua itu. Gampang. Terlalu banyak kalau disebut. Ya. Oh, zaman itu ya aswaja lah. Kitab usul fikih pakai metode mutakallimin, ini contohnya. Ya, banyak banget. Ada Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ini contohnya. Silakan dibaca sendiri. Kemudian sekarang kita beralih pada kitab akidah. Nah, inti. Sampai kita ke akidah. Kitab akidah aswaja itu harus diketahui bahwa aswaja itu tidak stagnan, tapi progresif. Dia nggak mandek, tapi terus berkembang sesuai dengan tantangan zamannya. Jadi kita harus tahu model kitab-kitab itu sesuai menjawab tantangan zaman masing-masing. Kita harus tahu. Bagaimana? Di saat digempur serangan taktil oleh Mu'tazilah misalkan, maka aswaja memunculkan corak nakli atau ahli hadis. Ini di era awal. Kitab-kitab awal itu mesti hadis. Kenapa? Karena yang dibela itu hadis memang. Hadis yang digugurkan semua oleh Mu'tazilah. Jadi aswaja coraknya begini. Kemudian di saat bersentuhan dengan era filsafat Yunani, Mujassimah, aswaja muncul dalam corak akli falsafi. Ini mutaakhirin periode awal. Ntar lagi kita bahas. Kemudian di saat mulai kondusif ya, aswaja muncul dalam corak moderat, gabungan akli-nakli, ini era mutaakhirin periode kedua. Juga di daerah yang tidak rawan isu akidah, maka ilmu kalam cenderung dihindari, misalkan di Yaman. Jadi aswaja itu nggak selalu kaku gitu loh. Nggak selalu kaku. Di Yaman itu kondusif, tidak ada apa, pengaruh luar itu minim sekali di situ. Ya jadi yang penting di situ ngajarnya apa? Akhlak. Yang penting ya fikih, sudah caranya ibadah sah bagus, ngaji tasawuf, ya sudah selesai. Makanya Yaman jarang sekali ahli kalam di situ. Karena memang tidak ada tantangannya. Kalau di Indonesia ilmu kalam dibutuhkan, diajarkan, tapi versinya versi sederhana saja. Gak usah yang versi yang tinggi-tinggi biasanya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini dari dulu itu sudah percaya Tuhan, tidak ateis. Makanya ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu karena Indonesia dalam sejarahnya tidak ada ateisnya. Ateis itu muncul belakangan, sekarangan ini. Dulu tidak ada Indonesia ateis. Kok jangankan Tuhan, kok hantu aja percaya kok. Ya, kalau masih percaya hantu itu pasti percaya Tuhan. Percaya hal yang gaib. Ya. Oke, jadi ya cukup yang sederhana saja, nggak usah tinggi-tinggi.
Kenapa juga tinggi-tinggi? Oh, nggak ada ahli filsafat di Indonesia. Nggak ada ahli filsafat. Oh, di Indonesia itu tantangannya orang nggak sholat itu. Ya orang-orang kayak kita. Jadi kita belajar akidah ya banyak yang bahkan nanti sekedar hafal aja. Pokoknya hafal sifat 20 sudah selesai. Ya, karena di Indonesia tantangannya memang tidak berfilsafat. Itu dulu tapi dulu. Nah sekarang kita sudah punya tantangan. Makanya kita harus belajar lagi. Makanya Buya Al-Fitri bikin acara ini gara-gara itu. Oke. Terus akidah aswaja para Imam Asy'ari. Sebelum Imam Asy'ari, ya, ini coraknya adalah ahli hadis. Metode yang dipakai tafid. Ragam masalahnya sedikit. Argumennya sederhana. Itu zaman dulu. Terus kitab-kitab di zaman ini seperti ada di sini kitab Imam Abu Hanifah, imamnya Syafi'i, Imam Bukhari. Ini kebanyakan hilang atau diperdebatkan kesahihan nisbatnya. Yang tidak diperdebatkan paling cuman karangannya Imam Bukhari ini. Ini Imam Muslim ada, tapi artikel lebih pas disebut artikel lah, sedikit tipis. Itu pun diperdebatkan asli apa enggak misalkan. Terus Imam Abu Hanifah ini kita pakai ada, tapi ada juga yang enggak asli lah, kayaknya enggak asli dan seterusnya. Jadi kalau kitab-kitab yang lama ini, tapi kitab-kitab ini sederhana sekali. Biasanya enggak cukup untuk dibuat argumentasi untuk zaman sekarang. Ya, karena sekarang ini muncul sudah banyak sekali subhatnya yang enggak ada di masa lalu. Kemudian Turas Aswaja era Imam Asy'ari dan Mutaqaddimin. Ya. Imam Asy'ari dan Mutaqaddimin. Mutaqaddimin ini murid-muridnya. Tabaqat-tabaqat awal. Awal kedua ini Mutaqaddimin. Coraknya ahli hadis, disebut juga madrasah ahli hadis. Ilmu kitab akidah yang mengikuti madrasah ahli hadis. Isinya ini hadis. Kajian tentang hadis. Cuman selain tafwid juga sudah muncul takwil, tapi terbatas sekali. Ada yang lengkap banyak, Ibnu Furaq misalkan, syarah Muskilul Hadis, lengkap banyak. Tapi ada yang hanya takwil beberapa saja, misalkan. Di era ini yang terkenal, ya ini, ada Imam Tahawi, ringkas sekali. Beliau sebenarnya bukan Asy'ari, ini beda. Beliau ini pengikut Imam Abu Hanifah. Ya, pengikut Imam Abu Hanifah, berarti sama dengan Maturidi. Kemudian Abu Mansur al-Maturidi sendiri, Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Bakar al-Ismaili, Ibnu Abi Zaid, kemudian Abu Bakar al-Bakilani, Ibnu Furaq, dan Abu Bakar al-Baihaqi. Ini adalah ru'us, ya, istilahnya? Pimpinan-pimpinannya. Selain ini ada, tapi kepanjangan. Ya, ini saya ambil yang tokoh-tokoh topnya saja. Kitab-kitabnya masih ada semua ini. Ini bisa dibaca sampai sekarang. Beberapa kita nukil nanti isinya di sesi kedua. Kemudian ada Turas Akidah Aswaja era Mutaakhirin yang memakai metode ajam. Mutaakhirin ada dua, ada metode ajam pertama. Metode ajam itu bagaimana? Coraknya ahli kalam falsafi. Ahli kalam falsafi itu gimana? Banyak membahas istilah-istilah filsafat. Jadi di masa ini, kitab-kitab ini, yang ada ini banyak sekali ini. Kitabnya Imam Haramain, Imam Al-Ghazali, dan seterusnya. Imam Ar-Razi apalagi. Ya, itu membahas istilah-istilah filsafat yang di kitab-kitab dahulu tidak dibahas. Loh, kenapa? Ingat, Aswaja itu progresif. Dia menjawab tantangan zamannya. Di masa ini, kitab-kitab filsafat Yunani masuk ke negeri Islam, negeri-negeri besar, ada di perpustakaan-perpustakaannya, dan itu mempengaruhi para sarjana, para talib di masa itu. Sehingga mau tidak mau, ulama harus ngarang, harus nulis, ngomentari semua istilah-istilah itu benar atau salah. Oke, paham ya? Jadi ada istilah baru, ada konsep-konsep baru dari Yunani, masuk ke dunia Islam, dibiarkan atau ditanggapi? Ditanggapi harusnya. Kalau dibiarkan, ya rusak Islam. Harus ditanggapi. Akhirnya dibahaslah itu semuanya, dikritik satu persatu. Oke. Nah, inilah yang dilakukan oleh imam-imam ini.
Ada Imam Ar-Razi dengan banyak sekali kitabnya. Kemudian Imam Al-Amidi, Imam Al-Baidawi, Al-Isfahani, Aduddin Al-Iji, kemudian At-Taftazani, Al-Jurjani, Ibnu Arafah, dan Ibnu Al-Muqtarah. Oke, ini hanya ru'us, lagi-lagi. Hanya kepala-kepalanya saja. Ada kitab-kitab yang menukil ini, murid-muridnya ini punya murid-murid semuanya, ya metodenya sama lah. Jadi Baghdad, Bukhara, Naisabur, Mawaro An-Nahar, Asqalan, dan daerah-daerah Ajam yang lain, ya, makanya disebut metode Ajam karena ini bukan Arab, ya. Meskipun kalau kita sekarang ditanya Arab semua bagi kita, tapi di zaman dulu itu Ajam, ya. Itu kota-kota besar yang numpuk berbagai peradaban masuk. Ya, kalau sekarang di era kita gimana yang masuk itu? Di era kita yang masuk ateisme, masuk liberalisme, masuk macam-macam isme-isme yang lain. Dibiarkan atau ditanggapi? Ya harusnya ditanggapi. Jangan dibiarkan, kan begitu. Kalau di Pekanbaru masuklah itu Wahabi, Taimi. Dibiarkan atau ditanggapi? Ya ditanggapi. Jangan dibiarkan. Ya sama. Aswatnya harus begitu. Ya. Cuman ya ada pro kontra di sini. Saya harus menjelaskan di sini ada pro kontra. Terus mutakhirin yang Ajam itu tadi ya, sebagian ada pro kontra. Jadi ada yang ngeritik juga, ya. Kenapa saya jelaskan di sini? Harus ini dijelaskan supaya tahu. Jangan-jangan kalau ada yang ngeritik, entar dikira oh berubah lagi, aswaja berubah lagi atau nggak kompak atau saling membid'ahkan atau apa? Enggak. Jadi ada ceritanya. Jadi sebagian ulama menyebut madrasah mutakaddimin yang tadi, maaf, ini salah tulis ini. Mutakhirin ini harusnya ya. Mutakhirin salah tulis. Ya nanti kita ubah. Sebagai puncak kematangan ilmu kalam. Karena semua isu selesai. Di madrasah yang tadi, filsafat tadi, semua isu itu sudah selesai. Pondasinya sudah selesai. Cabang-cabangnya bisa diberlakukan untuk semua kasus. Insya Allah sampai kiamat selesai. Selesai. Sudah terjawab semua. Ada aliran apapun yang masuk, yang baru, kita ngerti. Oh ini masuknya ke sini nih. Oh ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini. Kita bisa jawab semua. Sudah selesai, matang. Ya. Tapi sebagian yang lain seperti Imam Sanusi misalkan dalam sarahnya terhadap Ummul Barahin mengkritik madrasah ini karena kebanyakan filsafatnya. Beliau bilang bahwa mafsadanya lebih besar daripada maslahannya. Itu istilah apa? Itu istilah nggak penting itu. Istilah Yunani apa itu? Hayula lah apalah gitu kan? Nggak usah lah, nggak usah dibahas. Ya, nggak penting. Ya. Sehingga Imam Sanusi ngasih contoh. Kitab imamnya Ar-Razi atau Tawali karenanya Imam Al-Baidawi, ditambah lagi yang sama seperti itu, ditambah seperti ini kitabnya At-Taftazani, kitabnya Al-Iji dan Ibnu Arafah. Itu disebutkan di Dasuki misalkan. Berarti apa? Kitab-kitab ini ditahdir. Ditahdir oleh internal Asy'ariyah. Kenapa? Karena sebetulnya pembahasan seperti ini di era Imam Sanusi sudah tidak perlu. Nah itu konteksnya. Jadi harus tahu konteksnya. Konteksnya apa? Kalau di zaman mereka yang filsafat ini masih mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Kemudian mati mereka, habis. Nggak laku sudah. Ketika sudah nggak laku di era Imam Sanusi, lah ngapain bahas itu lagi kan? Akhirnya ditahdir lagi. Jangan baca kitab itu. Sudah disederhanakan lagi pola-pola bahasan akidahnya. Akhirnya muncul turos era aswaja mutakhirin yang memakai metode Arab. Kenapa disebut metode Arab? Orang Arab yang nyusun. Nah, coraknya moderat dalam penggunaan akal dan nas, menghindari istilah filsafat sebisa mungkin dan kembali fokus pada tuntutan nas. Tidak ada sudah istilah filsafat yang rumit-rumit, tidak ada. Yang ada hanya yang sederhana yang dipakai untuk klasifikasi alam. Misalkan jauhar, arad. Ini klasifikasi makhluk. Makhluk itu alam diklasifikasikan jadi jauhar arad. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, berarti Allah bukan jauhar dan bukan arad. Sesimpel itu. Nah ini dipakai istilah ini. Ya cuman untuk itu. Ini metode ini, era ini digawangi oleh Imam Sanusi. Nah kitabnya bisa dilihat. Ini Imam Sanusi sendiri banyak kitabnya. Saya sangat merekomendasikan
secara umum saya merekomendasikan kitab Sanusi atau kitabnya Imam Sanusi ini kitab-kitabnya untuk dipelajari. Orang umum, ya, para asatid umum, kalau cuma mau menghadapi persoalan yang ada di masa ini, yang itu sebenarnya Sanusi sudah cukup. Saya tidak merekomendasikan kitab-kitab yang tadi mutakhirin, yang ruwet-ruwet, yang filsuf itu. Kenapa? Ya dipakai. Kan nggak ada musuhnya. Hati semua itu sudah musuhnya. Ya, yang ada ya cukup inilah, cukup. Yang Sanusi. Silakan ini dipelajari. Kalau pondok mengajarkan ini sampai kubro atau minimal Umul Barohin yang sugro sama Muqaddimat. 2 kitab Imam Sanusi ini minimal harus hatam. Udah, itu minimal. Pokoknya paham 2 kitab ini, jadi pendekar sudah. Ya, saya di Facebook selama ini bertahun-tahun nulis, saya berusaha untuk tidak naik ke kitab yang tinggi-tinggi. Ya, saya usahakan semuanya level Sanusi. Tapi dengan itu ternyata, yaitu Wahabi sudah kepanasan itu. Sudah cukup itu, menjawab semuanya, subhatnya. Padahal itu level Sanusi. Kenapa nggak naik? Musuhnya nggak ada. Ya, yang filsuf itu ya 1-2 saja, termasuk ini temannya Ustaz Al-Fitri ini. Kalau sudah bahas itu harus naik levelnya. Oke, Al-Laqani, Imam Ad-Dardir, Zakaria Al-Ansari dan seterusnya. Termasuk Imam Nawawi Al-Bantani. Itu kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi Al-Bantani, Nawawi Bantani itu kitabnya meskipun kecil seperti Nurul Dolam, Syarah Aqidatul Awam, kecil itu kitabnya, tapi isinya itu luar biasa. Itu sumbernya dari kitab-kitab yang gede-gede itu kalau dilacak. Jadi paham Nurul Dolam saja, pokoknya paham betul ya, paham betul, itu sudah cukup sebenarnya. Cukup sekali. Ya, masalahnya kebanyakan kita ngaji ini di Indonesia rata-rata kitab ini yang diajarkan era ini. Itu nggak paham. Sekedar hafal, sifat 20, tapi nggak paham. Ya. Jadi muncul pertanyaan misal saya kasih contoh, pertanyaan sederhana saja. Allah itu bersifat baqa kan? Apa baqa? Kekal. Oke. Terus surga baqa apa tidak? Surga baqa apa tidak? Baqa. Sama dong surga dengan Allah. Yang bisa jawab? Nah kan? Bingung kan? Padahal ini pertanyaan sederhana. Ya enggak sama jawabannya. Karena surga itu tidak qadim. Karena Allah itu harus dari awal. Wujud kita Bapak itu semuanya satu paket, dipakai. Surga itu kudus. Berarti gak sama dong. Duh, kok bako? Apakah sama? Bakonya surga itu dengan iradah Allah. Kalau bakonya Allah, ya memang bako dari datnya. Itu bedanya. Dari mana ini? Ini pengetahuan kitab level mana? Sebenarnya level Aqidatul Awam. Cuman yang belajar Aqidatul Awam gak paham maksudnya. Ya kan? Kayak repot kan sebenarnya. Padahal tidak ada repot. Pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam itu sebenarnya tidak repot. Pokoknya ngerti saja maksudnya Aqidatul Awam itu. Sudah selesai. Masalahnya jadi kita ini nggak ngerti kebanyakan. Sehingga ditanyakan begitu bingung. Oke. Nanti kita bahas di sesi kedua tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Penulis Turas Asy'ariyah dalam setiap tabaqat. Nah, ini kita bahas nama-nama penulis lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Katibil Muftari. Nah, kitab ini Tabyin Katibil Muftari ini kalau mau tahu sejarah Asy'ariyah dari masa ke masa, wajib baca Tabyin ini. Minimal sekali harus tahu. Di sana dijelaskan bagaimana sejarah ulama dari masa Rasulullah, ajarannya seperti apa, sampai kemudian diteruskan oleh Imam 4, diteruskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Sampai akhir murid-muridnya siapa? Ini, di kitab ini ada sejarahnya. Jadi kalau mau jadi aktivis Ahlussunnah wal Jamaah, aktivis Aswaja, minimal hatam ini meski 1 kali. Ustaz Al-Fitri punya kajiannya dulu, masih ada ya?
Oh, gak lanjut. Ada kalau lanjut, wah, luar biasa itu. Kitab Tabyin. Oke, ini wajib. Ini tabaqat awal murid-muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah ulama-ulama besar ini, pentolan-pentolan di zamannya yang menyebar di dunia Islam. Banyak sekali, baca saja capek. Yang kedua, ini ulama-ulamanya. Yang ketiga, ini ulama-ulamanya banyak. Termasuk ada Al-Hafidh Al-Baihaqi. Imam Baihaqi, pengarang Al-Asma' wa Sifat. Nah, ini tabaqat ketiga dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Orang Wahabi sering menukil kitab ini, kitab Al-Asma' wa Sifat. Imam Baihaqi. Gak sadar dia kalau isinya itu adalah akidah Asy'ariyah. Ya, dulu ada beberapa beberapa buku karya Wahabi Indonesia yang merekomendasikan Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau mau tahu, ya ini baca Al-Asma' wa Sifat gitu. Jangan seperti Asy'ariyah sesat ya, baca ini ya, Al-Asma' wa Sifat. Gak tahu kalau penulis Al-Asma' wa Sifat itu Asy'ariyah. Tabaqat ketiga. Nah ini ya. Tapi sekarang rata-rata Wahabi sudah tahu, sudah agak alergi ke Imam Baihaqi. Lihat, Wahabi awal itu YouTube-nya, bukunya dulu dicek saja, buku-buku yang generasi awal, ya yang di Indonesia, itu masih merekomendasikan Al-Asma' wa Sifat. Dikira itu adalah akidah mereka, padahal itu Asy'ari. Tapi metode hadis, ya metode hadis yang tadi. Ya, kalau mau tahu, mau tahu pembahasan perspektif ahli hadis tentang satu masalah, baca Al-Asma' wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi. Ada semua. Bahas wajah itu apa, iyat itu apa, misalnya istawa itu apa, yang seterusnya, yang macam-macam kayak gitu itu. Perspektif ulama ahli hadis apa? Baca Al-Asma' wa Sifat. Tidak ada kitab yang lebih baik dari kitab tersebut. Komplit. Imam Baihaqi ini unik sekali. Unik sekali soalnya. Imam Baihaqi ini seorang Asy'ari Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berhutang budi kepada Imam Baihaqi. Karena pendapat Syafi'iyah yang hilang landasannya, Imam Baihaqi yang kemudian memunculkan hadis-hadisnya. Sehingga kata sebagian ulama, semua Syafi'iyah berhutang budi kepada Imam Syafi'i, katanya, kecuali Al-Baihaqi. Kalau Al-Baihaqi, Syafi'i yang berhutang budi padanya. Nah, madhab Asy'ari juga sama, mirip. Karena kitab Imam Abul Hasan itu kebanyakan hilang, sudah tidak ada. Yang ngasih penjelasan hadis-hadisnya, ya ini Imam Baihaqi. Ah ya, bersama Imam Al-Baqillani sebelumnya. Oke, tabaqat keempat ini, tabaqat kelima ini. Ini semuanya ulama-ulama terkenal di masanya. Nah, sekarang kita mau bahas satu terakhir, Ibanah. Ibanah itu satu kitab karyanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya mau tanya, ada yang pernah baca Ibanah? Tuh, ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kenalan saja. Nah, Imam Asy'ari itu punya satu kitab namanya Ibanah, Al-Ibanah. Ibanah ini kenapa kok dibahas khusus di sini? Buya Al-Fitri minta saya bahas ini khusus. Kenapa? Sebab Ibanah ini karya Imam Asy'ari yang diklaim oleh Wahabi sebagai kitab yang cocok dengan mereka. Terus kemudian muncul kesimpulan kalau Imam Asy'ari tobat. Imam Asy'ari tobat, tapi antum semua masih sesat. Kesimpulannya begitu. Nah, buktinya apa? Ibanah, kata mereka. Jadi Ibanah ini kitab andalan. Nah, kalau bicara tentang Ibanah, maka ini ada 3 isu. Isu keaslian, isu masa penulisan, dan manhaj al-Ibanah. Kita akan bahas satu persatu. Keaslian ini apa maksudnya? Orang banyak meragukan keaslian kitab ini. Yang ada sekarang itu sudah nggak asli. Biasanya yang bilang begini itu kita, Asy'ariyah. Mereka bilang, ini asli. Kamu nggak ikuti Imam Asy'ari. Ini loh, Imam Asy'ari ada di Ibanah. Keterangan begini. Terus kita ini kayak sesat gitu. Biasanya kita oh itu palsu. Biasanya begitu.
Sekarang enggak, kebalik. Sekarang kebalik. Kita yang bilang ini asli, Ibanah asli, orang Wahabi yang bilang, oh Ibanah palsu. Gimana ceritanya ntar lagi. Oke, isu masa penulisan ini terkait dengan, ini Ibanah ditulis di awal atau di akhir? Kalau ditulis di awal, berarti Imam Asy'ari sudah punya versi yang lebih baik dari ini. Kalau ditulis di akhir, berarti itu akidah yang dibawa meninggal, versi terakhir. Wahabi yakin itu versi terakhir. Oke. Manhaj Ibanah isinya kayak apa? Orang Wahabi bilang isinya kayak Wahabi. Kita bilang tidak sama dengan Wahabi. Kita bahas satu persatu. As-Sofati, ya sejarawan, wafat tahun 764, mengatakan Ibanah itu sudah dipalsukan. Beliau tahun 764 sudah mengatakan bahwa Ibanah ini dibuat mainan oleh kaum Mujassimah. Ya, orang-orang yang hasad. Ini yang hasud. Ini contohnya. Dipalsukan ini kitab Ibanah. Oke. Ini data pengakuan dari sejarawan yang kredibel, As-Sofati. Oke. Ini kemudian Ibanah itu betul karya Imam Asy'ari atau bukan? Ya. Menurut Profesor Dr. Ahmad Abdurrahim As-Sayyih, kitab Ibanah dan Ar-Risalah Al-Istaghir bukan karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi ini diperdebatkan ini. Ada yang bilang, oh bukan, itu bukan kitabnya Asy'ari. Karena ini ditulis di muqaddimah kitab Mujarrad, yang ngasih muqaddimah adalah Sayyih. Bisa dilihat sendiri. Bersama alasan beliau. Cuman kesimpulan ini lemah. Ya, alasannya kenapa? Nah, di kitab ada namanya kitab Mujarrad. Mujarrad ini juga kitab yang sangat saya rekomendasikan untuk dihatamkan meski satu kali. Ada berapa tadi yang sudah direkomendasikan ya? ada Mujarrad ini, terus kemudian Al-Asma' wa Sifat, kemudian Sanusiyat, ya, kemudian Tabyin. Itu saja sudah. Kalau sudah ini hatam, ya paham, kayak dosen Mahat Ali jurusan akidah. Ya, pokoknya paham. Ya. Kesimpulan ini lemah. Kenapa? Ibanah itu banyak buktinya kalau Imam Asy'ari ngarang kitab namanya Ibanah. Oke. Tapi yang jelas ada yang meragukan. Kemudian manhajnya Ibanah itu apa? Isinya. Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Hafidh, mengatakan Ibanah itu mengikuti metode Ibnu Kulab. Wa ala tariqatihi ay Ibnu Kulab masya al-Asy'ari fi kitabil Ibanah. Jelas. Pengakuan seorang Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa Ibanah ini mengikuti Ibnu Kulab. Metode Ibnu Kulab. Ibnu Kulab ini musuhnya Wahabi. Menurut kata orang Wahabi, Ibnu Kulab itu sesat. Padahal Ibnu Kulab ini adalah salah seorang ulama besar, mutakallim yang membela ahlul hadis. Nah, ini yang dinyatakan oleh Imam Dahabi, dinyatakan oleh banyak sejarawan. Oke. Kata Ibnu Katsir, Ibanah itu ikut salaf. Ya, Ibanah dalam marhalah ketiga kita akan bahas nanti di sesi kedua, insyaallah. Yang Mas Ari itu kata Ibnu Katsir punya 3 marhalah. Marhalah pertama i'tizal, marhalah kedua Ibnu Kulab, marhalah ketiga ikut salaf. Nah, ini adalah thariqah dalam Ibanah yang dikarang terakhir kata Ibnu Katsir. As-Sayyih Ibanah bermanhaj Mujassimah. Kalau kata As-Sayyih jelas Ibanah itu Mujassimah. Ya, oke. Ini katanya. Ila madhabil mujassimah wal musyabbihah. Ya, oke. Kita akan bahas ini bentar lagi. Ini hanya kesimpulan-kesimpulan beberapa peneliti. Kemudian di Ibanah itu ada takwil. Ibanah versi Fauqiyah Husain. Ada beberapa naskah Ibanah, yang paling bagus itu adalah Ibanah tahqiqan Doktorah Fauqiyah Husain namanya. Dia meneliti Ibanah dari 4 manuskrip terpercaya, yang isinya ada takwilnya. Perhatikan, ini contohnya.
Wa hadza yadullu ala anna Allah ala arsihi fawqa samai fawqiyatan la taziduhu qurban minal arsy. Allah itu di atas arsy, tapi di atas ini bukan berarti di atas yang artinya dekat dengan arsy. Berarti di atas apa? Kedudukan berarti. Bukan di atas dalam arti lebih dekat ke arsy. Bukan itu. Contoh lagi. Nah ini. Allah itu istawa alal arsy. Maksudnya istawa alal arsy itu gimana? Alal wajhil ladzi qala, sesuai yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Dengan makna yang dikehendaki Allah sendiri. Kita nggak tahu. Istiwanya itu munazzahan, suci dari mumasa. Oh ini salah tulis sebenarnya. Di naskahnya mumarasa, yang asli mumasah. Ya. Wal istiqrar. Allah itu istawa tapi bukan bertempat. Maknanya itu nggak mungkin istiqrar, nggak mungkin tamakkun, nggak mungkin hulul, nggak mungkin intikal. Jadi istawa itu maksudnya itu. Ini takwil. Oke. Kemudian istawa dalam tempat lain yang suci dari hulul dan ittihad. Kemudian yadullah biyadihi ay biyadi kudratihi subhana. Dengan tangan kekuasaannya. Berarti tangan itu bukan organ tapi kekuasaan. Nah, takwil ini kalau jenengan mau debat sama Wahabi, terus Wahabinya bawa Ibana, kutip ini. 3 atau 4 paragraf ini kutip, kasihkan ke Wahabi. Ini loh Ibana. Kamu mau nyuruh Ibana kan? Ini Ibana kasihkan. Langsung merenas. Karena Ibananya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Takwilan ini kata muhakkik Wahabi adalah sisipan, palsu katanya. Tapi menurut muhakkik yang aswaja, seperti Al-Amrawi misalkan, mengatakan, oh enggak. Itu justru ada kemungkinan bahwa ibanah yang asli itu ada takwilnya. Cuman dibuang oleh orang-orang hasud. Tadi seperti kata Sofadi, dihapus bagian-bagiannya sehingga nadanya itu kayak mujassimah. Padahal sebenarnya ada takwilnya. Oke. Paham ya? Jadi sekarang yang bilang ibanah itu asli siapa? Kita. Tapi pakai ibanah versi Fauqiyah Husain. Yang bilang palsu, Wahabi. Kalau dulu, kembali, beberapa tahun lalu sebelum versi Fauqiyah Husain ini, kita selalu bilang ibanah itu palsu. Karena data yang Oke. Kemudian, isu waktu penulisan ibanah. Kapan ibanah ini ditulis? Ya, pendapat pertama, ibanah itu karangan terakhir. Ya, ini contohnya, Ibnu Katsir. Pendapat kedua, itu adalah karangan pertama. Kata Imam Al-Kautsari. Imam Kautsari neliti Ibanah. Ibanah itu bukan kitab terakhir, tapi kitab pertama. Kalau nyangka terakhir, wah itu persangkaan yang batil, kata Al-Kautsari. Apa alasannya? Ya, ini banyak yang mendukung Syekh Hamudah Qorobah, itu Syekh Fauqiyah, dan banyak lainnya meyakini Ibanah itu kitab awal. Alasannya apa? Indikasinya bahwa pertama, dalam riwayat Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Mukri, disebutkan bahwa Ibanah itu diajukan pada Al-Barbahari, seorang Hambali, sewaktu Al-Asy'ari baru masuk Baghdad. Ini adalah awal pertobatan. Imam Asy'ari pindah ke Baghdad itu di awal-awal pertobatan beliau. Dan ngarang kitab Ibanah. Berarti Ibanah itu kitab pertama. Imam Asy'ari wafat, sudah ngarang kitab lain, nggak pakai Ibanah. Kedua, beda dengan Luma. Ya, kalau Luma ini dikarang 4 tahun sebelum meninggal. Argumen Ibanah itu sederhana, tekstualis, sederhana. Belum menunjukkan kematangan dalam ilmu akliyat. Belum, nggak kelihatan. Kalau baca Ibanah ya kayak baca hadis lah gitu. Istawa gimana? Istawa kama qala. Istawa seperti halnya dalam firman Allah. Itu toh. Apa artinya? Tidak dibahas. Dan terus apa maksudnya? Nggak ada. Ya gitu Ibanah. Sederhana. Terus isu Ibanah sedikit. Tidak menggambarkan bahasan mazhab Asy'ari secara utuh. Ya, banyak pembahasan akidah tidak ada di Ibanah. Cuman sedikit aja. Ini menggambarkan Ibanah ditulis oleh Imam Asy'ari waktu awal-awal. Karena kalau baca kitab yang lain, akidah Imam Asy'ari itu teliti banget, detail banget. Tidak ada hal yang nggak dibahas. Semua dibahas. Beserta argumen-argumennya, dalil-dalilnya semuanya lengkap. Ibanah enggak. Cuma sederhana sekali. Berarti kan waktu masih baru tobat. Kemudian tidak ada klasifikasi sifat
belum menunjukkan aktivitas analisis. Ya. Sifat-sifat Allah semuanya dianggap sama oleh Imam Asy'ari. Gak ada klasifikasi. Nah, klasifikasi itu apa? Klasifikasi ini adalah tindakan untuk memilah-milah. Memilah-milah ini urusannya siapa? Mujtahid. Kalau belum mujtahid, tidak bisa memilah-milah. Ini misalkan, kita baca hadis tentang bagaimana Rasul salat. Baca semua babnya, selesai. Ada enggak pembahasan rukun salat ada berapa? Tidak ada. Yang membatalkan salat ada berapa? Tidak ada. Yang itu, klasifikasi seperti itu kerjaannya imam mujtahid. Kalau mau tahu, baca kitab madhab. Jangan baca hadis. Oke. Terus menampakkan diri sebagai pengikut Imam Ahmad. Padahal beliau bukan mujtahid. Harusnya nggak perlu menekankan saya pengikut Imam Ahmad, nggak perlu. Mujtahid itu tidak perlu bertaklid pada mujtahid lain. Itu kaidah. Ibanah lebih seperti pengumuman bahwa madhabnya sekarang bukan lagi Mu'tazilah dan bukan madhab yang lainnya. Jadi sekedar declare. Ya, ini kitab Ibanah. Ini semua menunjukkan Ibanah itu dikarang di awal. Kemudian semua ulama Asy'ariyin mengikuti metode Luma, bukan metode Ibanah. Luma ini kitab beliau yang lain yang isinya lebih detail, membahas macam-macam masalah. Oke. Berarti kalau dari segi konten orang ditanya kira-kira lebih dulu mana Ibanah sama Luma? Pasti kalau belajar isinya ya, objektif akan mengatakan Luma ini lebih matang isinya. Berarti ini yang terakhir. Oke. Ini kesimpulan ulama mu'asirin. Sekarang ini Ibanah kitab pertama, bukan kitab terakhir. Kesimpulan peneliti kontemporer tentang Ibanah macam-macam. Ibanah yang ada sekarang isinya asli semua kata. Ini keyakinan para peneliti Wahabi. Semua Wahabi kitabnya, jangan cari aja kitab-kitab Wahabi yang komentar tentang madzhab Asy'ari, pasti mengatakan Ibanah itu asli. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amrawi dalam Ajwibah Muharrarah, ini bisa diklik ini, nanti ketemu kitabnya. Ibanah itu ada dua katanya. Ibanah yang asli Asy'ari sama Ibanah yang sekarang palsu. Sama-sama Ibanahnya kata beliau. Terus kemudian Syekh Wahbi Sulaiman Al-Ghawiji menyimpulkan bahwa yang sekarang sebagian palsu, sebagiannya asli. Nah, ini kesimpulan peneliti. Yang intinya Ibanah ini pro kontra lah, pro kontra. Kemudian kalau kita baca Ibanah apa adanya, anggap gak usah kita permasalahkan pro kontra itu. Sisipan takwilnya anggap buang semuanya. Ibanah itu mentoknya sebenarnya bukan tajsim tapi tafwid. Kita coba lihat ini. Wa annallaha ta'ala, ini ada huruf-huruf angka di sini. Ini saya biarkan sengaja. Kenapa? Karena di angka ini ada perbedaan lafaz. Berarti di tiap manusia. Intinya itu. Bisa dilihat di sumber aslinya. Ini tahqiqan Al-Utsaimin. Al-Utsaimin ini orang Wahabi. Misal ini. Allah Ta'ala istiwa atas arasnya. Seperti halnya dikatakan Ar-Rahman alal arsy istawa. Udah. Berarti maknanya istawa apa? Ada enggak maknanya? Enggak ada. Ya cuma begini isinya. Wa anna lahu wajhan. Allah itu punya wajah. Wajah bila kaif. Tanpa kaifiyah. Kalau tanpa kaifiyah itu berarti wajah bukan muka. Karena muka ini ada kaifiyahnya. Muka itu ada lonjong, ada kotak, ada bulat. Itu kaifiyah namanya. Kalau tanpa bila kaif berarti enggak ada. Berarti bukan muka. Kama qala seperti di ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sudah, titik. Apa berarti makna wajah? Tidak ada lagi. Dan seterusnya. Nah, terus ini. Walam yajuz inda hadil muslimin ahadin minal muslimin yaqula innallaha musta'in alal hasus wal akhliyah. Gak boleh orang bilang istawa itu maknanya istaula. Karena kalau istaula menguasai berarti Allah menguasai atau beristiwa atas rumput-rumput misalkan. Mosok begitu? Kata, ini argumennya hanya seperti ini saja. Ya, mustahil. Itu gak mungkin istiwa maknanya begitu. Karena istiwa itu khusus pada aras saja. Ya, terus, apa maknanya? Yang khusus aras.
Tidak ada lagi, tidak disebutkan. Ini berarti apa? Tafwid. Ini kan begitu. Orang Wahabi, ini tahqiq Wahabi. Mau menekankan ibadah kayak mereka. Tapi yang mana? Bagian akidah kayak mereka. Nggak ada. Akidah kayak mereka itu, istawa itu maksudnya Allah ada di sebelah atasnya aras. Besar banget, besar. Kuswara. Ya, nanti kita bahas. Ya. Oke, ini angka dalam kurung menunjukkan adanya variasi manuskrip. Seperti di sini misalkan, wa inna lahu ainain. Ini ada dua catatan. Ada manuskrip yang bilang ainain, ada yang bilang ain. Memang ada. Beberapa peneliti panjang membahas ini, tapi sebenarnya enggak. Itu cuma masalah manuskrip saja, kesalahan penulis manuskrip. Oke. Terus sekarang itu ilmu kalam berserta terus-terusnya yang sudah dulu. Sekarang kita perlu mengembangkan ilmu kalam karena tantangan kita sekarang beda dengan yang dulu-dulu. Kalau dulu tantangannya Mu'tazilah, ahli filsafat. Sekarang tantangannya itu apa? Saintis. Orang saintis yang bilang alam semesta ini tidak punya Tuhan, semuanya bisa dijelaskan dengan fenomena sains. Itu tantangan kita dan itu harus dijawab semuanya. Ada juga mujassim. Banyak sekarang. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah itu harus dijawab. Dai Aswaja perlu sedikit paham teori sains dan penerapan kaidah ilmu kalam Aswaja terhadapnya. Harus ngerti isu-isu sains itu bagaimana, teori-teori sains itu bagaimana supaya bisa ngomentari itu. Supaya nggak tertinggal. Terus klasifikasi atau makulat, ada namanya ilmu makulat. Apa itu? Ilmu yang mempelajari klasifikasi semesta menjadi jauhar arad. Ya. Kemudian di klasifikasi arad ada 9 macam-macam. Itu nanti tanya saja kepada buya-buya yang di sini apa maksudnya itu. Itu klasifikasi sebenarnya nggak harus pakai itu. Orang sekarang kalau mau bahas alam semesta nggak harus pakai jauhar arad terus, tapi bisa pakai misalkan partikel dan energi misalnya. Ini klasifikasi fisika sekarang. Alam semesta terdiri dari partikel dan energi, isinya itu cuman. Berarti Allah itu partikel atau bukan? Bukan, kan berarti gitu. Allah energi atau bukan? Bukan, berarti gitu. Simple. Sesimpel itu. Ilmu usul fikih harus diajarkan, tidak boleh dipisah dari unsur kalam. Nah, kitab-kitab usul fikih, buku-buku usul fikih yang baru ini sekarang dibuang, versi kalamnya dibuang. Cuman diambil kajian usul fikih yang murni gak ada kalamnya. Ini sebenarnya reduksi yang membuang keaslian usul fikih. Jadi kalau baca usul fikih, jangan baca buku-buku modern yang gak ada kalam. Itu sudah versi yang sama seperti kacang, lupa pada kulitnya. Nggak lengkap itu. Usul fikih yang lengkap itu ada kajian kalamnya. Mutakallimin soalnya. Karena nanti yang melahirkan fikih 4 mazhab itu mutakallimin. Yang banyak. Oke. Baik. Oke, ini yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Kiai Abdul Wahab. Oke. Oh, kita sesikan aja nanti air bagi bawah. Kita sesikan di tanya jawab udah air bagi bawah. Sekarang aja. Oh baik. Sekarang kita break sebentar untuk sebelum kita masuk pada materi yang kedua. Sambil break ini silahkan dibuat pertanyaannya secara langsung ya. Ada mic-nya? Tolong panitia. 10 menit. Ya baik. Sambil menikmati ada teh, ada kopi di sebelah kanan saya sebelah. Oke, kita buka pertanyaan. Saya bagi 1, 2, 3, 4. Ya 4 saja dulu. 1 dari barisan akhwat. 1 dari sini. Jadi masing-masing barisan ini 1 pertanyaan saja. Baik, kita dulu kan perempuan ini. Karena ingin didahulukan.
Baik, silakan satu penanya dari akhwat. Kalau tidak ada, kami berikan ke ikhwan nanti. Silakan. Kami hitungan 3. 1, 2. Baik, satu orang. Oke. Kemudian dari sini silakan. 1, 2, 3. Baik, 2. Supaya kita bisa menilai hitungan ketiga. Itu yang saya hitung. 1, 2, 3. Baik, ini. Kemudian dari sebelah kiri dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oh, itu. Oke, sudah saya tunjuk. Oke, silahkan bantu mic-nya panitia ke penanya dari akhwat satu orang. Diharapkan pertanyaannya singkat, perlu memperkenalkan diri, ya, nama tak perlu, cukup ajukan langsung pertanyaannya jami' mani', singkat padat, ya. Jami' mani'. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, tadi ada dibahas tentang mentoknya ibanah itu di tafwid. Saya penasaran apakah tafwid itu masih diterima di Ahlus Sunnah. Kemudian definisi tafwid ini bagaimana sebenarnya, Ustadz? Begitu saja. Assalamualaikum. Syukur. Kita kumpulkan dulu. Silakan langsung pertanyaan yang kedua dari ini yang sudah saya tunjuk dari ini barisan ini, silakan. Yang mana tadi? Oh iya, ini samping kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sedikit pertanyaan. Terkadang kita yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah diserang dengan tokoh-tokoh aswaja sendiri, dengan mungkin pendapat-pendapat yang kita sulit melacaknya. Di antaranya yang pernah kejadian, kita yakini bahwa kalam Allah itu berbeda dengan kalam makhluk, namun kita diserang katanya ada satu kitab yang bernama Isbatul Harf Wasaut yang dikarang oleh Imam Nawawi. Mereka katakan seperti itu. Apakah memang ada namun isinya yang beda, ataupun memang kitab itu tidak ada? Mungkin itu dulu. Silakan banyak ketiga tadi. Yang mana tadi? Oh iya, silakan. Langsung ya, jangan pertanyaan beranak. Silakan. Izin bertanya, Kiai, tentang ilmu alat, yakni ilmu alat yang menkhidmahi ilmu kalam. Kan kita kenal ada mantik, ada adabul bahsi, ada makulat, kemudian ada umurul ammah. Kemudian pertanyaan saya, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa saya pernah mendengar Habib Ali Bagir mengatakan bahwa salah satu kiai di Langitan, Tuban, itu memiliki satu kitab dalam fan adab bahas. Kemudian banyak juga kita temui para abu-abu di Aceh yang banyak mengadakan dars-dars tentang kitab-kitab muntahi dalam mantik seperti Syamsiyah. Kemudian ada beberapa di Banten dan ada di sekitar Kelantan dan Petani di Malaysia dan Thailand sana. Pertanyaannya, kenapa kitab-kitab di dalam ilmu alat yang mengkhidmahi kalam ini hanya berada di tempat-tempat di situ saja, sedangkan hegemoni pengajarannya di daerah-daerah lain seperti Minang ataupun Sumatera ataupun di Kalimantan itu kurang. Kemudian bagaimana cara kita untuk kembali menghidupkan ilmu-ilmu alat ini yang sangat penting saya kira untuk memahami apa itu Ahlus Sunnah itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, syukron. Terakhir, silakan tadi ya. Itu sebelah kiri saya. Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan terkait tentang, mohon maaf kalau saya gunakan bahasa manusia, apa kira-kira epistemologi Allah Ta'ala ketika menggunakan redaksi manusia untuk menunjukkan misalnya wajah, kemudian yadun dan ayat-ayat serta hadis-hadis mutasyabihat lainnya, yang itu semua memunculkan bisa mujasim atau bisa tafwid.
ketika redaksi kosakata itu diartikan, maka akan memunculkan mujasim. Bila kaif tadi atau kaifiyat tadi, itu satu. Kemudian di sisi yang lain, kalau kita memakai metode takwil, apakah ada sistematika yang baku terkait dengan takwil itu sendiri? Terima kasih. Baik, sudah 4 pertanyaan. Mari kita serahkan kepada Kiai Abdul Wahab untuk menjawabnya. Silakan, Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama tentang tafwid nih. Apakah tafwid itu diterima, masih diterima, dan apa definisi tafwid? Oke. Jawabannya, tafwid itu tidak pernah ditolak. Jadi tafwid itu posisi awal dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Posisi awal dari Asy'ariyah. Jadi ulama Asy'ariyah itu dalam kondisi normal itu mentafwid. Mereka mentakwil hanya kalau butuh saja. Karena lawannya ini misalkan orang yang akalnya lemah, orang yang perlu penjelasan rinci, ya pakai takwil. Tapi kalau tidak, tafwid cukup. Jadi tafwid itu tidak pernah ditolak. Ya justru madhab ini berdiri di atas tafwid. Ya, baru takwil kalau butuh. Oke. Yang menolak tafwid itu cuma satu orang, Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah. Dia yang menolak tafwid, menganggap tafwid sebagai tajhil, istilah dia. Pembodohan. Kalau mengatakan Allah misalkan berfirman terus, ini apa maknanya istawa? Gak tahu, pokoknya istawa. Apa maknanya wajah? Gak tahu, pokoknya wajah kita imani. Itu berarti kan ngajak bodoh, kata beliau. Ini di sejarah itu hanya beliau saja seorang yang mengatakan tafwid itu sesat. Ya, berarti beliau melawan seluruh sejarah akidah dari masa Rasulullah hingga akhir. Karena semuanya mentafwid. Salaf itu mentafwid semuanya. Oke. Kemudian nanti kita akan bahas tafwid dan takwil secara khusus nanti sesi kedua. Kemudian kitab Isbatul Harf wa Saut yang dinisbatkan kepada Imam Nawawi. Ada disebutkan Imam Nawawi punya kitab namanya Isbatul Harf wa Saut, penetapan huruf dan suara bagi kalamullah. Ini loh Imam Nawawi menetapkan misalkan. Kitab itu kitab palsu, tidak ada itu kitab itu. Coba diselidiki aja, itu kitab dari antah berantah nggak jelas. Tidak ada di biografi Imam Nawawi terus pernah nulis kitab itu, tidak ada. Terus tiba-tiba muncul itu penisbatannya yang bermasalah. Kemudian Imam Nawawi ma'ruf. Beliau akidahnya adalah Asy'ari. Beliau declare, menyatakan sendiri kalau beliau itu Asy'ari. Ada di beberapa kitabnya. Jadi kalau beliau mengatakan membuat kitab itu aneh, ya, aneh, kita agak percaya. Oh ya, sifat 20 yang pertama merangkum sifat ada 20 itu siapa? Kita tidak tahu pasti sejarahnya, saya tidak tahu kalau ada yang tahu siapa. Tetapi yang jelas itu yang terkenal versi Imam Sanusi kan. Karena Imam Ar-Razi itu cuma 13. Yang sifat hal, ahwal itu nggak diakui sama madhabnya Imam Ar-Razi, madrasah Imam Ar-Razi. Tapi ya ini ada kitab akidahnya Imam Nawawi, kitab risalah sebenarnya, ya, artikel pendek kecil yang beliau menyebutkan sifat 20. Ya, kayaknya yang tertua yang bisa kita lacak yang menyebut sifat 20 pertama ya Imam Nawawi sepertinya. Gak tahu kalau sebelumnya ada lagi, saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas kalau kitab akidahnya itu valid dari beliau. Ya beliau Asy'ari kan jelas. Tidak mungkin bikin kitab itu. Dan uslub kitab Isbatul Harf wa Saut itu nggak sama seperti uslubnya Imam Nawawi. Gaya tulisnya beda. Kemudian kenapa ilmu mantik itu hanya ada di beberapa daerah berkembangnya dan tidak ada di daerah-daerah lain? Ya, ini problem keilmuan yang memang tidak merata dari dulu. Jadi ilmu mantik ini termasuk ilmu yang penting, tapi orang menganggap repot. Karena menganggap repot, akhirnya tidak diajarkan.
Bahkan sekarang tidak semua pondok ngajar mantik. Tidak semua pesantren ngajar mantik. Karena repot. Sudah masih ada pelajaran umum, masih ada ini itu. Akhirnya mantik termasuk yang dibuang. Nah, akhirnya apa? Orang nggak kenal lagi teori-teori akliyat yang bagus itu nggak kenal. Akhirnya ya aneh-aneh lah pemikirannya. Itu gara-gara itu. Kenapa kok nggak merata? Ya itu karena memang minat belajar sampai tinggi itu hanya ada di beberapa daerah saja. Nah, bagaimana cara memperkenalkan ilmu mantik ini supaya dikenal lagi? Caranya adalah dengan membahasnya sesuai dengan pakai contoh-contoh yang ada sekarang. Contoh-contoh yang relevan untuk masa kini. Jadi jangan pakai contoh-contoh yang cuman di masa lalu atau contoh-contoh yang normatif. Pakai contoh-contoh yang sekarang, silakan itu ditulis di media sosial atau apa misalkan. Buat pertanyaan, bagaimana jawabannya, dan itu pakai analisa mantik. Itu orang akan tertarik. Orang akan membuat orang tertarik dan akan belajar. Nah, ini yang saya lakukan terhadap ilmu kalam. Dulu, waktu saya awal di Aswaja Center, itu nggak ada yang tahusus ilmu kalam. Nggak ada. Biasanya Aswaja Center tahususnya pada amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, bahas tahlilan, maulidan, dan seterusnya. Bahas ilmu kalam nggak ada. Saya sendiri bahas ilmu kalam tahusus di situ, nggak ada yang kenal. Orang itu masih sepi waktu itu. Nah, tapi ketika dibahas dengan menarik, kasih contoh-contoh yang benar begini, akhirnya banyak sekarang. Ya. Orang dulu waktu saya nulis buku saya yang pertama, Debat dengan Wahabi itu, banyak orang yang malu mengaku dirinya Asy'ari. Malu. Kalau mengaku Asy'ari dianggap sektarian. Dianggap dia gak netral. Dianggap gak bijak, dianggap apa, aneh lah pokoknya. Dan ada yang gak pede, karena disesatkan di mana-mana. Buka Google, Asy'ari sesat semuanya. Loh ya, gak pede, ngaku Asy'ari itu gak pede. Saya muncul dengan pengakuan Asy'ari begitu, saya nulis, memperkenalkan itu Hazanah Asy'ariyah yang dalilnya ternyata kuat gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sekarang banyak follower saya paham ilmu-ilmu kalam yang setidaknya yang dasar-dasar lah. Mereka tahu cara berpikirnya. Dan laku ternyata. Laku. Padahal itu aneh dulu. Ya, tapi ini bukan masalah jualan ya sebenarnya. Jangan diniati seperti itu. Niati dakwah. Kemudian, kenapa Allah memakai kosakata yang seperti manusia? Seperti manusia. Padahal Allah kan bukan manusia. Kenapa kok pakai kata wajah? Tangan, misalkan. Wajah, wajhun, yadun, dan seterusnya. Ainun, dan seterusnya. Ini sebenarnya terkait dengan metode penyampaian, gaya penyampaian dalam bahasa Arab. Di mana orang Arab itu sejak dulu itu ya, kalau mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang indah dan menyentuh, itu pasti pakai majas. Ini, kalau mau mengungkapkan sesuatu dengan cara yang indah dan menyentuh, itu pakai majas. Karena majas ini membuat orang akrab. Membuat sesuatu yang asing itu tampak sebagai sesuatu yang udah ya, yang akrab, yang dekat dengan kita. Akhirnya Allah memakai itu diungkapkan kepada masyarakat Arab zaman dulu yang itu mereka fasohahnya tinggi. Mereka paham. Oh, ketika mengatakan misalkan yadullah fawqa aydihim, apa maksudnya? Mereka berbaiat kepada Nabi, kemudian turun ayat bahwa yadullah fawqa aydihim. Apa maksudnya? Maksudnya mereka paham. Oh, itu artinya kalau berbaiat kepada Nabi sama seperti berbaiat kepada Allah. Melanggar baiat dengan Nabi sama seperti melanggar baiat terhadap Allah. Orang paham. Oh, itu maksudnya. Gampang kan? Jadi itu ungkapan-ungkapan. Nah, dan ini ayatnya itu muncul dalam masa yang berbeda. Jadi ayat yang menyebut wajah itu jauh gak nyambung dengan ayat yang menyebut iyat. Gak nyambung dengan ayat yang menyebut ayat dan seterusnya. Itu beda-beda zamannya, konteksnya beda-beda. Kalau Allah ingin mengungkapkan bahwa dirinya mengawasi orang-orang, disebutlah tajri bi'ayunina. Begitu.
Bi'ayunina artinya mata. Yang dimaksud adalah pengawasan. Ini orang Arab tahu. Dan itu merasa dekat. Nah, masalahnya adalah ketika ayat-ayat yang berjauhan ini kemudian dikumpulkan jadi satu sehingga maknanya jadi beda. Akhirnya bernuansa tajsim. Yang salah siapa? Yang salah yang mengumpulkan, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali yang bilang, yang pertama mengumpulkan itu siapa? Ibnu Huzaimah. Jadi disindir sama Imam Ghazali. Wah itu jauh dari hidayah itu orang yang mengumpulkan ayat yang terpisah-pisah kemudian dijadikan satu sehingga konteksnya berbeda. Ya, misalkan sama seperti begini. Misalkan ada orang bilang hatiku sakit. Ya, hatiku sakit karenamu. Sakit ini apa? Hati ini maksudnya apa? Apa sakit medis? Apa sakit medis? Bukan kan? Hatiku sakit karenamu itu apa? Dia sakit hati itu artinya perasaannya terluka. Bukan berarti jantungnya bermasalah, kan begitu. Tapi kalau ditambah dengan kata-kata yang lain. Hatiku sakit, mataku sakit, kepalaku sakit, kakiku sakit karena ditabrak kamu misalkan. Kan beda itu nanti. Ini organ, ini jelas gitu kan. Ini organ. Makanya jangan dikumpulkan itu supaya konteksnya tetap jelas. Jadi itu ungkapan yang indah sebenarnya, tapi malah jadi ungkapan yang tajsim karena yang memahami. Kemudian apa ada sistematika takwil? Ada. Jadi takwil itu nggak boleh asal-asalan. Takwil itu nggak boleh asal dilakukan, tetapi ada aturannya. Dijelaskan oleh misalkan yang menjelaskan cara rinci Imam Sanusi dalam Syarhul Muqaddimat itu Qanunut Ta'wil namanya. Qanun. Ya, ini tulis di NU online, dicari saja Qanun Ta'wil. Ya, aturan-aturan untuk mentakwil itu ada. Di antaranya misalkan pertama tidak boleh menjazm, tidak boleh memastikan bahwa ini yang dimaksud Allah, itu tidak boleh. Takwil itu dhanni sifatnya. Dhanni. Kemudian yang kedua, harus punya landasan bahasa. Makna yang mau ditetapkan itu secara bahasa harus dikenal oleh bahasa Arab, oleh orang Arab terdahulu. Harus sahih secara lughah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menabrak nas. Tidak boleh bertentangan dengan nas. Tidak boleh bertentangan bikin ajaran baru begitu yang sesat-sesat. Tidak boleh. Jadi ada aturan-aturannya macam-macam itu dijelaskan oleh para imam. Salah satunya di Muqaddimat, Syarhul Muqaddimat Imam Sanusi. Jadi tidak semua orang kemudian bisa mentakwil. Tidak semua orang kemudian bebas mentakwil apa saja. Karena kalau bebas itu nanti jadi kayak batiniyah. Batiniyah itu ada takwilannya, tapi takwilannya fasid semuanya. Termasuk orang Syiah. Orang Syiah itu ada yang mengatakan di Quran itu ada ribuan hadis, ribuan ayat yang membicarakan tentang Sayyidina Ali. Itu ternyata dicocok-cocokkan semuanya, takwil fasid semuanya. Nah ini sekedar contoh. Jadi, ada lagi harus apa? Konteksnya harus sesuai, nggak boleh lepas dari konteks. Nah, kayak itu beberapa aturannya. Baik, saya kira untuk sesi ini. Baik, syukur. Terima kasih kepada 4 penanya. Jadi dengan demikian kita cukupkan ya tanya jawab terkait sesi materi pertama, yaitu tentang pengenalan dan penguatan referensi aswaja. Sebagai untuk menunggu materi kedua, ini semacam at-tahaddus bin ni'mah dan juga sebagai targhib ya, motivasi. Kami di sini ya di Pekanbaru ini ada satu komunitas namanya KNS, Komunitas Ngaji Santai. Di situ kami sudah mencoba untuk membaca beberapa buku Asy'ariyah Mutaqaddimin tadi, seperti Al-Insaf karangan Ibnu Baqillani, kemudian juga kalau sekarang itu kitab karangan Ibnu Furuq itu Bayan Muskil Hadis. Kemudian juga ada Sanusi Syarah Muqaddimat, belum ada yang khatam itu. Setidaknya sudah mencoba. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang dari daerah lain seperti Aceh tadi, ada mungkin dari Jambi, Sumbar,
Kalau bukan kita yang mulai dulu, apa? Kumpulkan kawan-kawan yang punya ide bersama, punya semangat bersama, alumni pesantren, ngumpul, kemudian tugaskan satu-satu atau siapa saja yang siap, bantu nanti ketika membaca dan memahaminya. Tempatnya nggak perlu di rumah. Kami di sini di kafe, kayak. Ada satu kafe di Arifin Ahmad, Raja Cafe ya. Di situ kami booking itu 2 meja itu disatukan. Setiap malam Sabtu ya, malam Sabtu. Nah, itu artinya kami sendiri harus mencoba untuk membaca buku-buku itu. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan yang lain. Jangan tunggu ada syekh besar dari Saudi, dari Saudi pula. Dari Mesir, dari Syria untuk mengajarkan satu buku. Kita menelaah, kita murojaah. Yang ditulis oleh Kiawa ini itu hasil bacaan dia. Ya, beliau tidak menunggu ada syekh dari Syria, dari Mesir. Kita harus menelaah, membaca. Nah, supaya ada motivasi dan terbantu ya rame-rame, keroyokan. Saya ahlinya nahwu umpamanya, kawan ini sorof ahlinya. Yang ini dia punya kelebihan dalam ilmu mantik. Kalau sama-sama membaca satu buku, ya insya Allah itu bisa tercover. Nah, intinya kemauan, kemudian ya langsung aksi begitu. Baik, kita mulai untuk materi yang kedua ini sudah tidak lagi berkenaan dengan referensi, tapi sudah masuk pada materi dari sekian banyak materi aswaja. Kalau di sini dilihat ada 4 ya materinya. Pertama, ini berkenaan dengan pantangan kalam istilahnya. Pensucian Tuhan dari jismiyah. Kemudian pensucian Tuhan dari tahayyuz atau jihah. Kemudian tentang tafwid dan ta'wil. Terakhir tentang subuhat seputar ilmu kalam. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam lebih sedikit ini bisa dituntaskan. Karena nanti setelah itu ada si tanya jawab lagi.